Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu ada dalam kebaikan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada harap teman-teman semuanya ada dalam sehat walafiat. Baik, untuk pertemuan kali ini di materi Imtak kelas 2, eh, Pak Ade akan menyampaikan tentang materi berani, yaitu berani bertanya. Nah, ini materi cukup penting teman-teman semuanya. Kenapa? Karena salah satu cara mencari ilmu itu yaitu dengan bertanya. Nah, jika teman-teman semua mengalami kesulitan di dalam belajar misalnya, maka bertanyalah kepada orang yang lebih dewasa, kepada ayahnya, kepada bundanya, kepada kakaknya, tante, omnya, atau kepada gurunya. Silahkan bertanya dan tentu saja bertanyanya itu harus menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan. Misalkan Pak Ade memberi contoh, ketika teman-teman bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mohon izin, saya mau bertanya tentang soal nomor satu," misalkan. Nah, itu contoh bertanya dengan sopan dan dengan baik. Sebutkan, ya. Misalkan, "Bunda, saya mohon izin bertanya. Ini pelajarannya belum saya pahami. Mohon untuk dijelaskan," misalnya begitu. Nah, bertanya itu penting supaya kita tidak salah melangkah. Misalkan begini, teman-teman ya. Teman-teman ini pergi ke Bandung misalkan, ya, dari Tasik ke Bandung. Tapi teman-teman ini tidak tahu jalannya ke Bandung itu ke arah timur atau ke arah barat, atau ke utara atau ke selatan. Maka supaya tidak tersesat, teman-teman harus bertanya kepada orang yang ada di jalan, misalkan di pinggir jalan. Nah, tentu dengan pertanyaan yang sopan. Kalau misalkan ada bapak-bapak di pinggir jalan, kita berhenti. "Pak, mohon maaf, saya mau tanya, arah ke Bandung itu ke sebelah mana ya?" Nah, misalkan seperti itu. Dan tentu orang itu akan menjelaskan kepada teman-teman bahwa arah Bandung ini misalnya ke arah barat, misalkan. Kita ikuti arahnya dan tidak akan tersesat. Nah, itulah ya teman-teman semuanya. Dan supaya kita bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ilmu. Salah satunya supaya kita mendapat ilmu itu dengan bertanya. Oleh karena itu, sekali lagi Pak Ade sampaikan bahwa tidak usah malu untuk bertanya. Teman-teman harus berani untuk bertanya seandainya teman-teman belum tahu, belum paham tentang sesuatu, ya. Harus bertanya. Baik. Nah, mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, yaitu tolabul ilmi waridotun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu adalah itu wajib bagi setiap kaum muslimin. Jadi wajib kita sekolah, kita wajib belajar mengaji, kita wajib murojaah, kita wajib belajar dimanapun kita berada. Baik di sekolah, di madrasah, di masjid, di rumah, bahkan di jalan sekalipun, tetap kita harus belajar. Ya. Karena itu akan membawa kepada Eee, keuntungan dan kebaikan teman-teman semuanya. Bisa dibayangkan kalau ada orang yang hidupnya bodoh, tidak mempunyai pengetahuan ya, belajar pun malas, sekolah pun malas, bagaimana jadinya? Otaknya tidak akan menjadi cerdas karena malas belajar. Teman-teman harus tahu, tidak ada orang yang bodoh di dunia ini. Yang ada hanya orang yang malas belajar. Walaupun bodoh, katakanlah semacam itu, tapi kalau terus belajar dan belajar, pasti satu saat
otaknya akan menjadi cerdas, dia akan menjadi orang yang pintar. Nah begitu. Kalau diibaratkan begini ya teman-teman, kalau ada pisau yang tumpul, kemudian setiap hari apa namanya, diasah begitu ya. Diasah ke batu asahan atau ke gurinda gitu ya. Gurinda apa tuh namanya? Gurinda ya? Ya, ya gurinda itu lama-lama pisau yang tumpul itu pun akan tajam. Nah demikian pula dengan otak kita ya. Kalaupun hari ini belum mengerti, besoknya belum mengerti, tapi lain waktu pasti kita akan mengerti, kita akan paham. Oleh karena itu harus tetap semangat untuk belajar. Baik teman-teman semuanya, untuk selanjutnya eh, Pak Ade di modul ataupun di misi di sana sudah memberikan apa ada memberikan gambar ya. Coba amati gambar tersebut, kemudian tuliskan ya. Tuliskan komentar teman-teman semua di kolom yang sudah disediakan. Kira-kira gambar tersebut sedang menceritakan apa? Ya, silahkan boleh panjang ataupun pendek tapi tidak terlalu pendek ya. Tuliskan sana kira-kira sedang menceritakan apa kegiatan gambar tersebut. Nah, untuk selanjutnya tadi nomor satu, untuk di nomor duanya tuliskan sikap berani apa saja yang merupakan sikap terpuji ya. Kan berani itu ya banyak kita mempunyai keberanian untuk melakukan apa. Tapi keberanian yang merupakan sikap terpuji. Silahkan tulis A apa, B apa, C apa. Ada 3 poin di sana. Kemudian nomor tiganya, tuliskan keutamaan mencari ilmu. A, apa? Nah, dengan mencari ilmu itu kita akan menjadi seperti apa ya gitu kan? A, apa? B, apa? C, apa? Silahkan teman-teman tulis di sana karena sudah disediakan kolomnya ya. Nah, untuk nomor empatnya, teman-teman hanya memberi tanda checklist di kolom ya atau tidak. Pilih ya atau tidak. Nah, nomor satu, aku selalu mengaji. Ya apa tidak? Tapi Pak Ade mau minta kepada teman-teman semua, ini diisi dengan sejujur-jujurnya. Ya, Ade ingin tahu apakah teman-teman iya apa tidak gitu kan, selalu mengaji, iya apa tidak? Ditulis dengan sejujur-jujurnya ya. Diberi apa namanya? Checklist, tanda checklist di kolom yang ya ataupun tidak. Yang kedua, aku selalu rajin mengaji dan rajin ke sekolah, iya atau tidak? Nah, itu pun Pak Ade minta kepada teman-teman untuk diisi sejujur-jujurnya. Untuk yang ketiga, nomor tiganya, aku selalu bertanya kepada guruku bila kurang mengerti pelajaran. Iya atau tidak? Sekali lagi, isi sejujur-jujurnya. Teman-teman semuanya, dari yang disampaikan oleh Pak Ade tadi di pekan ke-18 ini ya, di pekan ke-18 mungkin ada hal-hal yang teman-teman belum mengerti, belum pahami. Silahkan teman-teman diwapri saja ya ke nomor Pak Ade, ke nomor WA Pak Ade kalau memang ada yang belum dipahami. Nah, nanti insya Allah Pak Ade akan memberikan penjelasan melalui apa namanya wapri ya. Eh, dan teman-teman semuanya, nah Pak Ade pesan kepada semuanya untuk selalu semangat belajar. Apakah di rumah, di sekolah, di masjid, di madrasah, dimanapun bahkan di tempat bermain sekalipun harus ada nilai belajarnya teman-teman semuanya. Jangan sampai kita semua karena tidak masuk sekolah, tidak tatap muka, melalaikan belajar. Tidak seperti itu. Ya, baik teman-teman semuanya, cukup sekian penjelasan dari Pak Ade walaupun singkat.
tapi mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Sekali lagi, mohon maaf dari Pade dan ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.